Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-10 atau pertemuan kita yang ke-10 di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar secara daring atau online. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita masih tentang sinar matahari. Sedangkan subtema kita berbicara tentang galaksi. Ya, teman-teman, seperti biasa ya, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, yang pertama, apa sih galaksi itu? Ya, galaksi adalah sekelompok bintang yang membentuk suatu sistem. Galaksi terdiri dari lebih dari satu benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya. Dalam ilmu astronomi, galaksi adalah suatu sistem yang terdiri dari bintang, debu, dan gas yang luas. Nah, itu tentang galaksi. Sekarang kita akan bahas macam-macam galaksi ya, teman-teman. Yang pertama ada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783. Dalam galaksi ini ada planet bumi yang dihuni oleh manusia. Jadi kita tinggal di galaksi Bima Sakti. Kemudian ada galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda juga disebut Andromeda Nebula. Galaksi ini berbentuk spiral seperti galaksi Bima Sakti. Kemudian ada galaksi Magellan. Galaksi Magellan ini sering disebut dengan nama awan Magellan. Kemudian ada galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major berjarak hingga 10 juta tahun cahaya dari bumi. Ursa Major sering disebut sebagai galaksi beruang besar. Yang kelima, galaksi Black Eye. Galaksi ini salah satu galaksi yang cukup populer seperti Bima Sakti. Galaksi ini punya keanehan berupa cincin kabut dan warna gelap. Yang keenam, ada galaksi pusaran air. Galaksi pusaran air merupakan galaksi yang mudah ditemukan oleh para astronom. Yang ketujuh ada galaksi roda biru. Galaksi roda biru memiliki nama yang sama dengan bentuk dan warna galaksinya. Berarti galaksinya itu berbentuk roda dan berwarna biru. Kemudian yang kedelapan ada galaksi Sombrero. Galaksi Sombrero memiliki jarak sekitar 29 juta tahun cahaya dari bumi. Wah, jauh sekali ya. Nah, bentuk galaksi ini spiral. Kemudian yang ke-9 ada galaksi dolar perak. Galaksi dolar perak juga disebut sebagai galaksi silver coin. Galaksi ini memiliki bentuk spiral dengan jarak 13 juta tahun cahaya. Kemudian ada galaksi Centaurus. Centaurus adalah salah satu radio galaksi yang berada di dekat bumi. Galaksi ini hanya terlihat dari lintang utara dan belahan bumi bagian selatan. Begitu ya, teman-teman. Nah, itu informasi tentang galaksi dan macam-macam galaksi. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, pekan lalu kita sudah belajar tentang bilangan pecahan desimal. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan desimal. Ya, untuk mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan desimal, kita bisa menggunakan 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya, atau dengan cara pembagian bersusun. Ibu Siti sudah jelaskan ya bagaimana caranya menjadikan bilangan desimal dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Ya, tinggal dilihat kalau 1/10 itu satu angka di belakang koma. Kalau 1/100 berarti dua angka di belakang koma. 1/1000 berarti 3 angka di belakang koma. Yang perlu diingat adalah penyebut bilangan pecahan tersebut. Penyebutnya bisa kita rubah ke bentuk pembagian di atas atau tidak. Jadi,
penyebutnya itu bisa kita ubah ke 1/10, 1/100 atau 1/1000 atau seterusnya. Kalau tidak bisa, bagaimana? Nah, kita gunakan cara pembagian bersusun. Ya, sebagai contoh Ibu Siti akan berikan, kita akan mengubah bilangan pecahan biasa 3/4 menjadi pecahan desimal. Bagaimana? Nah, perhatikan penyebutnya. Ini penyebutnya adalah angka 4. Kita bisa rubah ke 1/10 atau 1/100 atau 1/1000. Nah, kira-kira 4 ini bisa dirubah ke 1/10 atau 1/100 atau 1/1000. Ya, ternyata bisa dirubah menjadi 1/100. Kalau 1/10 tidak bisa, karena 4 dikali berapa yang hasilnya 10? Tidak ada. Maka 3/4 dikali berapa? Ya, kita menggunakan yang 1/100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, 4 dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. Maka hasilnya sama dengan 3 dikali 25 itu 75, 4 dikali 25 itu 100. Maka hasilnya adalah 75/100. Nah, kalau kita rubah menjadi pecahan desimal, perhatikan dia adalah 1/100. Maka berapa angka di belakang koma? Ya, 2 angka. Maka hasilnya adalah 0,75. 0,75 adalah bentuk desimal dari pecahan biasa 3/4. Oke, misal Ibu Siti mau mengubah 2/5 jadi pecahan desimal. Perhatikan. Perhatikan penyebutnya. Di sana ada 5. Kira-kira kita mau bisa dirubah ke 1/10, 1/100 atau 1/1000. Wah, ternyata dikali berapa ya? Wah, ternyata bisa dirubah ke 1/10, yaitu dikalikan 2. Penyebutnya kalau dikali 2, pembilangnya pun dikali 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2 adalah 4, 5 dikali 2 adalah 10. Maka hasilnya jadi 1/10. Diingat, 1/10 berapa angka di belakang koma? Ya, 1 angka, maka hasilnya adalah 0,4. Nah ya, 2/5 ini juga bisa kita ubah ke pecahan per 100. Nah, dikali berapa supaya jadi per 100? Ya, dikali 20. Namun hasilnya akan tetap sama ya teman-teman. Kalian perhatikan 5 kali 20 yang pembilangnya juga dikali 20. Maka hasilnya 2 dikali 20 adalah 40, 5 dikali 20 adalah 100. Ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. Nah, kita sederhanakan bagaimana ya? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira bilangan berapa ya yang bisa membagi dua bilangan ini? Ya, 10 sama 10. 40 dibagi 10 adalah 4, 100 dibagi 10 adalah 10. Maka hasilnya adalah 4/10. 4/10 dijadikan desimal berapa? Ya, sama ya. Hasilnya adalah 0,4 karena satu angka di belakang koma. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Maka 0,4 ini adalah bentuk bilangan desimal dari pecahan 2/5. Nah, itu untuk bilangan pecahan yang bisa dirubah ke 1/10, 1/100. Bagaimana dengan bilangan yang tidak bisa dirubah ke 1/10, 1/100, dan 1/1000? Nah, ada caranya, yaitu dengan pembagian bersusun. Kita coba ya. Misal nih, Ibu Siti mau mengubah 2/6 2/6 menjadi bilangan desimal. Bagaimana ya teman-teman? Kita gunakan pembagian bersusun. Caranya adalah seperti ini. 2 kita bagi 6.
Jadi kalian masih ingat bahwa pecahan itu adalah bentuk lain dari pembagian. Ingat, pembaginya di luar ya teman-teman, sedangkan pembilangnya di dalam. Oke, 2 dibagi 6 itu tidak bisa, maka kita tambahin 0 ditambahin 0 jadi 20. Di atas itu jadi 0, ya. Kita tambahin 0 di atas 0, hasilnya akan kita tulis di sini ya teman-teman. Nah, maka jadi 20. 20 dibagi 6 dapat berapa? Ya, dapat 3. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Kemudian kita kurangkan 20 dikurang 18. Hasilnya adalah 2. 2 dibagi 6 tidak bisa. Maka kita tambahkan lagi 0. 20 dibagi 6. 20 dibagi 6 dapat 3. 3 dikali 6 lagi. Hasilnya 18. Kita kurangkan lagi. Hasilnya adalah 2. Sudah cukup ya, 0,33. Sebenarnya bisa diselesaikan sampai bawah, hanya saja nanti hasilnya akan banyak komanya di belakang koma. Kita cukupkan sampai 2 angka di belakang koma, yaitu 0,33. Maka 2/6 bentuk desimalnya adalah 0,33. Paham? Ya, insya Allah kalian paham ya. Ibu Siti akan kasih contoh satu lagi. Misal Ibu Siti mau mengubah pecahan biasa 4/7 menjadi pecahan desimal. Nah, kita gunakan cara pembagian bersusun ini. 4 dibagi 6. 4 dibagi 7. Kalian perhatikan pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. 4 dibagi 7 tidak bisa, maka kita taruh angka 0. Letakkan angka 0, kemudian di atas jadi 0, nah, maka kita bagi 40 dibagi 7, hasilnya berapa? Dapat berapa? Ya, hasilnya dapat 5. Kita tinggal kalikan, 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Kita kurangkan, dapat berapa? 40 dikurang 35 dapat 5. 5 dibagi 7 juga tidak bisa, maka tambahkan 0. Jadi 50. 50 dibagi 7 sama dengan dapat berapa ya? 50 dibagi 7. Ya, ternyata dapat 7. Kita balik lagi, 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Maka kita kurangkan 50 dikurang 49 adalah nilainya 1. Sudah cukup ya 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 4/7. Bentuk pecahan desimalnya adalah 0,57. Jadi ini adalah hasilnya. Ya teman-teman, seperti itu ya. Paham? Ya, insya Allah kalian paham. Ya, kalian harus perhatikan yang mana bisa diubah ke 1/10, 1/100, dan 1/1000 dan seterusnya. Kalau bisa kita gunakan pembagian tersebut. Tapi kalau tidak bisa, kita gunakan pembagian bersusun seperti ini. Oke, begitu ya teman-teman. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berikutnya. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.